Izin Pak. Saya Koli Lepui. Pak Korde. Atas kesempatan diberikan. Ya. Sebelum adik-adik yang lain mungkin saya menyampaikan beberapa pikiran. Ya. Jadi begini Pak, kita ini sudah tahu lah, Republik ini sudah tahu kontribusi ARU dari sektor perikanan itu kepada negara itu seperti apa. Setiap tahun itu kalau kita lihat data Kepmen KP nomor 50 tahun 2017, Junto itu Kepmen KP nomor 11 tahun 2022 yang baru direvisi. Itu kan produksi perikanan sana 2,6 juta ton. Nah, kemudian kita melihat bahwa setiap saat praktik eksploitasi yang kemudian diberlakukan yang diizinkan oleh negara, misalnya 1.900 kapal. Jauh sebelum itu ada perusahaan daya guna samudra. Kemudian juga ada PT PBR, Pusaka Benjina Resources. Ini semua praktek eksploitasi yang kemudian diizinkan oleh negara, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lalu kemudian yang terjadi di ARU adalah kerusakan lingkungan. Kan keuangan kita kan kecil. Sebentar, saya menyampaikan apa yang selama ini sudah tersimpan, Pak. Betul, tapi kan kita kan... Saya masih bicara, saya harap untuk Pak. Kita orang Maluku ya begini, tapi biasa aja. Nah Pak, jadi 2,6 juta ton setiap saat terjadi praktik eksploitasi, yang terjadi justru lingkungan semakin rusak, produktivitas nelayan lokal itu semakin berkurang, kemudian juga ekosistem terumbu karang dan lain sebagainya menjadi rusak. Apakah ini kemudian dipikirkan oleh KKP selama ini, selama sekian puluh tahun? Yang terjadi adalah penambahan dalam rentan waktu 3 tahun saja, terjadi penambahan 800 kapal yang tadinya kalau kita ikuti dari berita-berita siaran-siaran KKP, awalnya itu 1.100 kapal cantrang, kemudian dalam rentang waktu 3 tahun ditambahkan lagi 800 kapal menjadi 1.900. Dalam kapal 1.900 ini, kalau kita kalkulasikan Pak, itu kapal yang minimal berkekuatan 200 GT itu, paling tidak dia punya ABK itu adalah 25 minimal, 25 ABK. Kalau dikalikan dengan seluruh 1.900 kapal, itu artinya ada 47.500 minimal itu ABK yang kemudian didatangkan dari luar Maluku, khususnya dari luar ARU, dan kemudian beraktivitas di sana menangkap ikan. Sementara kalau kemudian kita berangkat daripada cita-cita negara, yaitu mensejahterakan seluruh kehidupan masyarakat, itu artinya masyarakat yang berdekatan di pusat-pusat sumber daya alam itu pertama-tama yang harus diperhatikan. Kalau 47.500 ABK, paling tidak sedikit daripada itu ada keterlibatan tenaga kerja lokal. Benak kalau dimaksud benak. Tapi yang terjadi Pak, yang terjadi justru kita survei tidak ada tenaga kerja lokal yang dilibatkan. Artinya apa? Ini negara sengaja memiskinkan Maluku, negara sengaja memiskinkan Kepulauan ARU, dan ini sudah terjadi sekian puluh tahun. Saya ini orang pertama, saya tinggal di Maluku Pak. Saya baru datang di Ambon di Jakarta ini sekitar 3 bulan lebih, 3 minggu lah, sejak 3 minggu kemarin. Hanya untuk kepentingan ini Pak. Kita mencari keadilan pada hukum Jakarta Pak, soal perikanan. Tapi selama ini kita tidak pernah mendapatkan keadilan pada hukum Jakarta. Jangan sampai kemudian negara memaksa kita untuk berpikir bahwa justru orang-orang yang bicara tentang Papua Merdeka, orang-orang yang bicara tentang Aceh Merdeka, orang-orang yang bicara tentang RMS itu betul. Bahwa selama ini kita hidup tidak merasakan apapun dari kemudian negara hadir dan memberikan sesuatu kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harap dengan sangat Pak. Kita lihat dari postur, dari kalkulasi jumlah tenaga kerja ini saja, tidak ada satupun tenaga kerja lokal yang dilibatkan dari Maluku ataupun Kepulauan ARU secara khusus sebagai daerah yang berdekatan langsung dengan pusat devisa negara dari sektor perikanan. Ini ada apa sebetulnya? Kita butuh penjelasan secara terstruktur dan sistematis dari KKP terhadap masyarakat ARU. Kita butuh penjelasan seperti itu supaya kemudian kita tahu bahwa kelemahan kita di mana. Kenapa sampai masyarakat kita tidak pernah dilibatkan dalam kerja-kerja seperti minimal ABK. Nah sekarang Laut ARU sudah dikapling, WPP 18 yang potensi perikanannya itu 2,6 juta ton sudah dikapling dalam kebijakan penangkapan terukur. Nah, kebijakan penangkapan terukur kalau kita analogikan di darat, itu sama seperti HPH. Kalau negara sudah memberikan izin kepada perusahaan tertentu untuk kemudian mengkapling satu hutan, siapapun dia, rakyat dia masuk, pasti dia bersentuhan dengan hukum dan pasti ditangkap. Apapun aktivitasnya, petik sayur pun tidak boleh.
Ini sama dengan laut. Kalau kemudian terjadi kebijakan penangkapan terukur, negara sudah coupling untuk kepentingan privatisasi, kepentingan swastanisasi, kepentingan kelompok-kelompok pemegang modal, dan lain sebagainya, itu berarti nelayan lokal akan mati. Ini cara negara membunuh nelayan-nelayan lokal secara perlahan-lahan yang ada di Aru. Kita butuh keadilan soal ini. Sampai kapan kita harus hidup dalam konteks bernegara seperti ini? Kita butuh keadilan. Saya ini sampai sudah capek, Pak. Saya datang kemarin dan saya bilang kepada teman-teman, jangan sampai kemudian negara memaksa kita, KKP memaksa kita untuk kita bakar itu kapal-kapal nelayan yang ada di Kepulauan Aru. Saya berani jamin itu, Pak. Orang sudah pada titik jenuh. Kita butuh kemudian sikap daripada KKP. Kita butuh kapan kita bisa bertemu dengan Dirjen Perikanan Tangkap. Minimal. Kita butuh itu. Kalau tidak ada garansi dan deadline waktu untuk kita bertemu dengan Dirjen Perikanan Tangkap, saya pastikan salah satu kapal dari kapal-kapal cantrang yang ada di Aru itu masyarakat Aru bakar. Saya pastikan itu. Kita punya perda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Mestinya negara menghargai itu. Artinya negara membutuhkan, kalau disebut masyarakat adat, itu berarti harus termuat dalam postur-postur hukum positif, produk-produk hukum positif di aras lokal. Nah, kita sudah keluarkan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Aru. Dan kita berharap kebijakan negara dalam bentuk apapun, terutama di sektor perikanan, harus kemudian mempertimbangkan masyarakat adat yang sudah tercover dalam produk peraturan daerah. Itu hukum positif, Pak. Turunan daripada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Nah, ini yang kemudian selama ini kita melihat negara hanya mengejar kepentingan negara, tetapi justru masyarakat ini diabaikan. Kalau kita bedah pasal 33 itu jelas, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara. Betul, dikuasai oleh negara. Negara mengatur kita semua. Pengelolaan sumber daya alam negara mengatur. Tapi ada diksi tambahan bahwa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat yang dimaksud adalah pertama-tama masyarakat yang hidup berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan, dengan sumber daya. Nah, hari ini masyarakat yang hidup di Kepulauan Aru yang berdekatan dengan pusat sumber daya perikanan, sama sekali tidak merasakan apa-apa. Kapal-kapal cantrang juga bongkar muat tidak di Kepulauan Aru. Dulu awalnya di Kepulauan Aru, sekarang dipindahkan ke daerah lain. Nah, ini yang kita melihat bahwa apa sih yang ada dalam pikiran KKP. Kemudian, Pak, itu yang pertama. Mohon maaf, saya bicara agak banyak, karena memang ruang ini penting untuk kita sampaikan, supaya kemudian Bapak-Bapak juga bisa sampaikan kepada Pak Menteri dan minimal Pak Dirjen. Kemudian, Pak, yang kita persoalkan, industri perikanan Arafura itu kemudian sudah ditetapkan oleh Pak Menteri, sudah dicanangkan. Pak Menteri turun langsung ke Benjina, Pak. Saya ini dan teman-teman ini semua, kita ini semua, yang pertama kali kita menolak Lumbu Ikan Nasional. Kenapa? Karena konsep Lumbu Ikan Nasional mengabaikan wilayah Kepulauan Aru, walaupun basisnya adalah pengelolaan berbasis WPP. Di Maluku ada 3 WPP, 714, 715, dan 718. Tapi kalau kita bedah itu, konstruksi berpikir negara dalam konteks Grand Design Lumbu Ikan Nasional, sama sekali masyarakat di Kepulauan Aru yang berdekatan langsung dengan sumber daya devisa negara dari sektor perikanan yang paling besar itu, sama sekali tidak dipertimbangkan. Walaupun ada, tapi itu sangat sedikit. Sehingga kita bikin gerakan, wah ini tidak adil. Kita bikin gerakan penolakan. Lalu kemudian ada hal tertentu yang kemudian terjadi di kalangan elit, lalu masih mentah sampai hari ini. Oke lah, itu soal lain. Tapi yang kita persoalkan kemudian negara lewat Pak Menteri turun dan kemudian mencanangkan Benjina sebagai industri perikanan Arafura. Yang kita pertanyakan, apakah sampai sejauh ini, sejak akhir tahun 2021, Pak Menteri turun ke sana, apakah sampai dengan saat ini KKP sudah punya kajian tentang pendekatan pengelolaan industri perikanan Arafura yang ada di Benjina? Aspek pengelolaan lingkungan, AMDAL-nya bagaimana? Bagaimana keterlibatan masyarakat? Bagaimana pusat-pusat adakah usaha-usaha mikro masyarakat yang kemudian dihidupkan dari adanya industri perikanan Arafura? Karena kita belajar dari daya guna samudra dan kemudian Pusaka Benjina Resources yang sama sekali tidak memberikan apapun kepada masyarakat di Kepulauan Aru, terutama di pusat yang berdekatan dengan itu. Tidak ada misalnya pertumbuhan ekonomi mikro yang dihidupkan daripada perusahaan yang kemudian beraktivitas. Kita khawatir jangan sampai IPA ini modelnya seperti itu. Makanya jauh-jauh hari kita pertanyakan,
Kalau pemerintah daerah sudah tidak cerdas untuk mempertanyakan ini, kita pemuda yang kemudian mempertanyakan bagaimana konsepsinya, bagaimana kesiapan KKP untuk melihat industri perikanan pengelolaannya bagaimana, keterlibatan tenaga kerja lokal seperti apa, berapa persen yang akan bekerja, kemudian pendapatan asli daerah yang kemudian berasal dari industri perikanan Arafura itu seperti apa. Nah ini yang kita pertanyakan, aktivitas ekspornya seperti apa? Apakah ekspor dari Kepulauan Aru langsung, ataukah datang di sini baru ekspor? Lalu yang diekspor itu apakah ikan mentah atau ikan olahan? Ini yang kemudian harus kita pertanyakan. Dan sampai sejauh ini kita sangat menyayangkan KKP tidak pernah menjelaskan ini. Ya. Saya khawatir KKP tidak punya kajian soal ini, Pak. Dan kalau tidak punya kajian, wah ini sangat berbahaya. Saya khawatir ini kepentingan swasta yang terlalu kuat sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat. Ini yang penting untuk kemudian kita pertanyakan. Nah, yang terakhir, yang tadi kita teman-teman sudah bicarakan tentang kebijakan perikanan penangkapan terukur, Pak, yang tadi saya singgung. Nah, kebijakan penangkapan terukur ini, kalau kita mau lihat di Maluku terjadi tumpang tindih kebijakan. Sebentar-sebentar negara bicara tentang lumbung ikan nasional, sebentar-sebentar negara bicara tentang Ambon Newport, kemudian sebentar-sebentar negara bicara tentang industri perikanan Arafura. Kemudian yang terakhir tentang penetapan Laut Arafura, Laut Aru, kemudian Laut Timur bagian timur di WPP 718 sebagai pusat daripada salah satu daripada kaplingan kebijakan penangkapan terukur. Nah, kita mau mempertanyakan siapa sih yang kemudian bermain di belakang ini, lalu kemudian kepentingan swasta apa yang kemudian sengaja dibackup oleh negara. Karena selama ini negara kemudian mengeksploitasi sumber daya alam, tapi kemudian lagi-lagi yang kita persoalkan, tidak ada sama sekali dalam konteks negara ini berpikir tentang masyarakat adat. Lalu kemudian, apakah negara menjamin bahwa kualitas ekosistem laut itu tetap terjaga? Lalu kemudian, ada potensi di sana 2,6 juta ton. Siapa yang bisa menjamin, Pak? Siapa yang bisa menjamin? Itu kan ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Kalau kita berangkat dari Kepmen KP nomor 50 tahun 2017 yang baru direvisi tahun 2022 ini, Pak. Itu ada jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Siapa yang kemudian bisa menjamin kapal-kapal ini kemudian melakukan penangkapan? Atau misalnya kebijakan penangkapan terukur, kapal-kapal melakukan penangkapan dalam konteks kebijakan itu. Siapa yang bisa menjamin dia menangkap ikan hanya sampai pada titik tertentu dan tidak menyentuh pada ruang di mana negara melarang untuk menangkap karena memang ada potensi lestari yang harus disisakan, yaitu jumlah tangkapan yang harus yang tidak diperbolehkan. Nah itu, siapa yang bisa menjamin itu? Faktanya hari ini masih ada kapal-kapal yang kemudian melakukan bongkar muat di laut secara terselubung. Tidak bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan sehingga hasil tangkapan mereka, berapa kekuatan mereka sesuai dengan kekuatan negara. Ini bisa terdaftar. Sejauh mana negara kemudian melalui KKP melihat ini, memonitoring ini, mengawasi ini? Kan tidak pernah. Saya harap ini menjadi pesan yang kemudian disampaikan. Dan saat ini kita minta, kalau boleh bapak-bapak komunikasi dengan Pak Dirjen, kita minta deadline waktu. Berapa lama kita bisa ketemu dengan Dirjen Perikanan Tangkap di KKP? Berapa lama? Kita berkepentingan. Kalau kita tidak bisa ketemu dengan Pak Dirjen, mohon maaf Pak, saya akan kembali ke Aru dan saya bilang orang Aru bakar saja kapal. Tangkap saya Pak. Saya kalau dilepui cari saya di mana-mana. Saya ada. Tangkap saya. Ini kita sudah pada titik jenuh Pak. Kita orang Aru, kita menghargai negara, kita punya adat, kita punya tradisi. Tapi kalau negara tidak menghormati kita, maka kita bisa saja bertindak lebih daripada tidak menghargai negara. Mungkin ini yang bisa saya tekankan. Saya mohon maaf. Ini adalah aspirasi masyarakat Aru yang kita bawa. Kita berharap agar bapak-bapak semua bisa menyampaikan kepada Pak Dirjen dan Pak Menteri untuk kemudian ditindaklanjuti, dan kita berharap dalam waktu dekat bisa bertemu dengan Pak Dirjen KKP. Kakak kita kemarin sudah berteriak di DPR, Ibu Mercy Barens sudah berteriak menyampaikan pikiran-pikiran kepada Pak Luhut bin Sarpanjaitan, kemudian Pak Dirjen KKP, tapi lagi-lagi tidak ditindaklanjuti Pak. Itu kakak kita, beliau itu adalah representasi daripada masyarakat Maluku, yang beliau sampaikan adalah pikiran-pikiran masyarakat. Kita harap ini dimengerti dan ditindaklanjuti. Kalau tidak itu saja Pak. Tawaran kita cuma satu. Kalau kita tidak bertemu dengan Pak Dirjen dan apa yang kita minta tidak disetujui,
katakanlah misalnya tentang 47.500 ABK ini, setengahnya misalnya dilibatkan daripada warga lokal, untuk kita membuktikan bahwa negara betul-betul serius untuk mengurangi angka kemiskinan, mengurangi angka pengangguran. Kalau ini tidak terjadi, maka mohon maaf saja, kita akan suruh ABK kapal keluar, resort kapal, dan kita bakar. Yang terakhir kan udah disampaikan. Oke, terima kasih Pak. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau nada saya seperti ini, tapi ini akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan negara di sektor perikanan yang dibikin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin itu saya kembalikan, ada teman-teman lain yang bisa. Diskusi dulu, diskusi. Terima kasih. Lanjut. Ya, kalau yang saya tangkap apa yang disampaikan Pak Pauline tadi kan sebenarnya juga